Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kasus demam berdarah denggi merebak di Kecamatan Kubu Karangasem. Puluhan warga dirawat di rumah sakit. Gara-gara judi online, seorang tukang roti membunuh juru parkir difabel di Denpasar. Seorang anak perempuan penjual kartu pos di Pura Besaki viral karena menguasai 14 bahasa asing. Seorang penjual roti keliling tega menghabisi nyawa temannya, seorang juru parkir penyandang tunagrahita. Tersangka bernama samaran Abdul yang berusia 31 tahun ditangkap di mes tempat kerjanya di kawasan Kuta. Polisi terpaksa menembak kakinya karena melawan ketika akan ditangkap. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah polisi berhasil mengungkap jasad korban yang ditemukan di kawasan Taman Pancing Denpasar pada Jumat pekan lalu. Korban berusia 25 tahun, sehari-hari bekerja sebagai juru parkir penyandang difabel. Mereka berdua adalah teman baik. Terakhir, korban meminjamkan sepeda motornya kepada tersangka. Namun tersangka sudah menjualnya ke orang lain dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan, tersangka sudah merencanakan untuk membunuh korban. Ia mempersiapkan sarung tangan dan pisau cutter. Dimintai sepeda motornya kembali, karena pada saat itu tersangka meminta sepeda motornya korban untuk dijual. Uang penjualannya itu di deposit untuk judi online. Dan juga ada tambahan, setelah dia melakukan pembunuhan terhadap korban, handphonenya digade. Handphonenya digade sebesar 600.000. Dan itu juga dimasukin ke dalam perjudian slot. Oke. Tersangka ditangkap dan alasannya kenapa ditembak? Tersangka diamankan yaitu di mesnya. Jadi pada saat kita mengembangkan, kita melakukan tindakan terstruktur karena tersangka akan berupaya untuk melarikan diri. Akhir pekan lalu, warga di Jalan Taman Pancing Denpasar geger dengan jasad manusia tanpa identitas yang tergeletak di jalan. Di bagian leher, wajah, dan punggung korban ditemukan luka sayatan. Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Infonya belum pasti. Menjelang pemungutan suara, jajaran Polres Karangasem bersama anggota Pos Komando Taktis atau Poskotis Brimob Polda Bali terus meningkatkan pengamanan dan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem. Untuk proses mantap praja ini, Polres Karangasem di-backup 15 personel anggota Poskotis yang melakukan patroli di wilayah Karangasem selama 24 jam. Dalam tugas dan fungsinya, anggota Poskotis ini akan bergerak cepat memberikan dukungan pengamanan anggota Polres Karangasem jika dibutuhkan, termasuk melaksanakan tugas pengamanan seluruh kegiatan kampanye pasangan calon gubernur wakil gubernur di wilayah Karangasem. Untuk pengamanan dari Poskotis, untuk sementara kami seperti biasa melakukan kegiatan patroli seputaran wilayah hukum Polres Karangasem, di mana daerah-daerah mungkin yang diperkirakan rawan itu yang kita sambangi. Semoga situasi kondusif tercipta di wilayah hukum Polres Karangasem. Saat masa tenang hingga saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 27 November 2024 mendatang,
Jumlah personil Poskotis Brimopolda Bali ini akan ditambah dari 15 personil menjadi 30 personil. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjadi tua bukan berarti berhenti belajar, seperti para lansia di Desa Pegayaman di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Kendati sudah berusia lanjut, para lansia ini tidak putus semangat untuk menimba ilmu. Di sekolah khusus para lansia, mereka belajar mengembangkan bakat sehingga mereka tetap produktif di masa tua. Sekolah lansia ini dibangun Bina Keluarga Lansia sebagai perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, bekerjasama dengan pihak desa. Sekolah diresmikan akhir pekan lalu dan menjadi pilot project di kabupaten ini. Sebanyak 40 lansia yang berusia 60 tahun ke atas antusias mengikuti program pendidikan. Mereka tergabung dalam satu kelas dan belajar dari narasumber pilihan selama 6 bulan. Saat lulus mereka juga mendapat sertifikat. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Lugede Sukardiasih mengatakan, saat ini jumlah lansia di Bali meningkat drastis. Adanya peningkatan ini harus dibarengi dengan peningkatan taraf hidup lansia. Ya, angka lansia kita sudah mulai meningkat karena usia harapan hidup meningkat. Ya, tentunya kita harus ambil ini sebagai peluang. Ya, kalau kita biarkan, jadi banyak kasus lansia yang terlantar, yang depresi di rumahnya sendiri, ya kan itu dengan sakit-sakitan karena tidak berdaya, tidak diberdayakan. Di Desa Pegayaman, program pemberdayaan lansia sudah berjalan sejak lama. Bahkan melalui dana APBDes, desa membuat program seperti senam lansia dan posyandu lansia yang dilaksanakan seminggu sekali. Sedang kita susun sedemikian rupa, mudah-mudahan nanti dengan apa yang sudah berjalan selama ini, lansianya merasa ikut serta merasakan kemerdekaannya di dalam kehidupan kita ini. Sehingga dia bisa ini, ngerti ini, tahu itu dan lain sebagainya. Suatu ketika nanti kita dalam penataan siapa dan kemana kita harus jadi strukturnya itu. Ada tutornya katakanlah begitu yang sesuai dengan wilayah dan kondisi serta kemampuan lansia yang ada di Buleleng. Pemkab berencana membangun sekolah serupa di 5 desa di Buleleng dan kelima desa tersebut saat ini sudah menyatakan kesiapannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.